Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Chandrika dengan NIM 23095111075 dari kelas C akan menjelaskan tentang bakteri Staphylococcus aureus, penyebab penyakit mastitis pada sapi, sebagai pemenuhan tugas case based learning ilmu penyakit bakteri dan jamur. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas ialah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada contoh studi kasus, dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama yakni pendahuluan. Menurut Marty et al. Tahun 2020, mastitis merupakan kondisi peradangan pada ambing yang sering mempengaruhi laktasi sapi perah dan dapat menurunkan produksi susu sebesar 2,6 sampai 43,1%. Sedangkan menurut Khasana et al. Tahun 2021, peradangan pada ambing akibat mastitis sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu mastitis klinis dan mastitis subklinis, di mana untuk mastitis subklinis merupakan penyakit yang paling sering menyerang pada sapi perah pada masa laktasi dan berpotensi untuk menurunkan produksi susu sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi para peternak. Untuk pembahasan, kita mulai dari etiologi bakteri Staphylococcus aureus, penyebab dari penyakit mastitis pada sapi itu sendiri. Bakteri Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif yang berbentuk seperti kokus dan cenderung tersusun dalam kelompok yang digambarkan seperti anggur. Organisme ini dapat tumbuh secara aerobik atau anaerobik pada suhu antara 18 sampai 40 derajat Celcius. Staphylococcus aureus memiliki diameter sebesar 0,8 sampai 0,9 mikron, termasuk bakteri non-motil atau bakteri yang tidak dapat bergerak dan tidak memiliki simpai dan spora, berdasarkan Gupte tahun 1990. Untuk klasifikasinya sendiri dapat dilihat pada tabel, di mana Staphylococcus aureus ini termasuk dalam kingdom bakteria dengan filum Firmicutes, kelasnya kelas Bacilli, ordonya Ordo Bacillales, familinya famili Staphylococcaceae, genusnya Staphylococcus, dan untuk spesiesnya ialah Staphylococcus aureus. Untuk patogenesitas dari bakteri Staphylococcus aureus ini sendiri ialah infeksi sering terjadi akibat inokulasi bakteri ini ke dalam luka yang terbuka. Paparan awalnya pada jaringan inang di luar permukaan mukosa atau kulit yang diperkirakan akan memicu peningkatan regulasi gen virulensi. Peptidoglikan dan lipoprotein Staphylococcus aureus dirasakan oleh molekul pengenal pola inang, produk pemecahan hyaluronan, dan ligan reseptor endogen yang dilepaskan oleh jaringan nekrotik. Nah, selanjutnya, selama masa infeksi berlangsung, terjadi peningkatan sinyal proinflamasi yang mengarah pada aktivasi sel imun lokal dan perekrutan neutrofil serta makrofag. Setelah tiba di lokasi infeksi, neutrofil akan melepaskan serangkaian zat antimikroba, termasuk peptida antimikroba, spesies oksigen reaktif atau ROS, spesies nitrogen reaktif, protease, dan juga lisozim. Pertahanan terhadap ROS akan dimediasi dalam bakteri ini dengan penyebaran sejumlah besar enzim antioksidan, misalnya katalase, pigmen, dan superoksida dismutase yang menetralkan ROS dan spesies nitrogen reaktif. Untuk peptida antimikroba yang sebagian besar bergantung pada penargetan bakteri yang bermuatan negatif, ditolak oleh strategi Staphylococcus aureus yang mengubah muatan permukaannya. Selain itu, peptida antimikroba didegradasi oleh aureolosin dan dinetralkan oleh staphylokinase. Gejala klinis dari infeksi Staphylococcus aureus penyebab mastitis pada sapi dapat bervariasi tergantung pada jenis mastitis itu sendiri. Untuk mastitis subklinis seringkali tidak menunjukkan gejala klinis yang jelas sehingga sulit untuk dideteksi tanpa adanya pengujian laboratorium. Namun terdapat beberapa dampak yang bisa terjadi seperti penurunan produksi susu dan juga perubahan komposisi susu. Untuk mastitis klinis sendiri itu lebih mudah dikenali dengan gejala yang lebih jelas seperti pembengkakan pada ambing, kemerahan pada ambing, susu terlihat keruh atau kuning bahkan mengandung nanah dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, demam, kelesuan, serta kurangnya nafsu makan. Untuk diagnosa bakteri Staphylococcus aureus dapat dilakukan dengan uji reaksi biokimia atau identifikasi MRSA, di mana untuk uji reaksi biokimia yang dapat dilakukan itu terdiri dari uji katalase, uji koagulase metode slide, dan uji step Haurex. Uji katalase dilakukan dengan meneteskan reagen H2O2 pada kaca objek, kemudian diambil satu ose koloni dan dihomogenkan. Hasil positif ditandai dengan adanya gelembung udara. Yang kedua ada uji koagulase metode slide dengan meneteskan plasma pada kaca objek lalu dihomogenkan dengan satu koloni bakteri yang diuji, di mana hasilnya jika positif akan terdapat gumpalan. Yang ketiga ada uji step Haurex.
dengan menggunakan kertas objek yang berwarna hitam, lalu diteteskan dengan reagen step Haurex dan dihomogenkan dengan koloni bakteri yang diuji. Untuk hasil positifnya itu ditandai dengan adanya gumpalan berwarna putih. Untuk identifikasi MRSA sendiri dilakukan dengan metode difusi cakram atau disebut juga dengan tes Kirby-Bauer. Tahapan metode difusi cakram ini dengan melakukan pemindahan koloni Staphylococcus aureus ke media Muller-Hinton agar kemudian meletakkan di cefoxitin dan diinkubasi selama 24 jam. Menurut Standard Clinical and Laboratory Standard Institute 2013, Staphylococcus aureus dikatakan resisten terhadap cefoxitin apabila zona hambat yang terjadi itu kurang atau sama dengan 21 mm dan masih sensitif apabila zona hambatnya lebih besar atau sama dengan 22 mm. Pengobatan Staphylococcus aureus yang menyebabkan mastitis pada sapi melibatkan penggunaan antibiotik dan juga prosedur terapeutik untuk mengatasi infeksi dan meningkatkan produksi susu. Beberapa antibiotik yang efektif itu meliputi penisilin dan streptomycin yang digunakan dalam dosis intramuskular dan intramamari selama 3 hari. Yang kedua, ada biomycin yang mengandung amoksilin dan neomycin dengan pemberian intramamari selama 3 hari. Lalu yang ketiga ada Terexin LC yang mengandung cefalexin dengan penggunaan dosis 10 ml secara intramamari selama 3 hari. Selain itu, untuk prosedur terapeutik yang dapat dilakukan yaitu Penilijek dan juga Fetoxila. Untuk pencegahan bakteri Staphylococcus aureus dapat dilakukan dengan sapi yang terinfeksi harus diisolasi dari sapi yang lain untuk mencegah penyebaran infeksi. Dan sapi yang telah terinfeksi tersebut harus ditandai dengan penanda yang jelas agar dapat diidentifikasi dengan mudah. Untuk cara pengisolasian sendiri dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, tidak memerah susu sapi dengan alat pemerah susu atau capit yang sama dengan sapi yang telah terinfeksi atau yang telah menderita mastitis. Yang kedua yaitu pisahkan sapi yang terinfeksi ke dalam satu kelompok dan perah paling terakhir. Yang ketiga, jika sapi betina itu dibeli, sapi-sapi tersebut harus dipisahkan sampai sampel susu dapat dibiakkan dan status patogen mastitisnya dapat ditentukan. Yang keempat, masukkan sapi yang terinfeksi bakteri tersebut ke dalam daftar sapi yang tidak boleh dibiakkan. Lalu yang kelima, melakukan pemberantasan tempat perkembangbiakan lalat dengan rutin dengan cara membersihkan kotoran ternak yang telah terkumpul dan pakan yang membusuk. Agar kita memahami lebih dalam lagi tentang bakteri Staphylococcus aureus ini, maka saya mengambil satu contoh studi kasus dari salah satu jurnal tentang pengamatan pada sapi perah peranakan Friesian Holstein dengan masa laktasi kelima yang menderita mastitis di UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Kediri. Untuk hasil pemeriksaan fisiologis sapi perah yang teridentifikasi mastitis dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu, untuk hasil pemeriksaan fisik susu menunjukkan terjadinya perubahan warna menjadi kekuningan dan encer. Hal ini disebabkan karena susu masih dalam proses penggumpalan dan tidak sampai mengalami pendarahan sehingga warna susu tidak kemerahan. Pengobatan mastitis klinis dilakukan dengan memberikan biomycin M, Fetoxila, dan Penilijek. Biomycin M merupakan obat untuk sapi perah mastitis pada masa laktasi yang diberikan selama 3 hari dengan dosis 5 ml per kuartir ambing. Untuk Fetoxila diberikan sebanyak 10 cm3 secara intramuskular, dan untuk Penilijek yang merupakan obat antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi dilakukan secara intramuskular sebanyak 10 ml. Setelah dilakukan pengobatan selama 7 hari, kemudian dilakukan inspeksi dan palpasi kembali pada sapi perah penderita mastitis. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi ambing sapi sudah kembali normal, tidak terjadi pembengkakan, puting tidak menggerenjal, dan kondisi warna susu yang kembali menjadi putih. Hal tersebut terjadi akibat dari pemberian antibiotik dapat menghasilkan efek bakterisida sehingga bakteri patogen akan berkurang dan sel epitel alveoli akan mengalami perbaikan yang menyebabkan kondisi kelenjar dari susu dan kuartir kambing berangsur-angsur membaik dan kembali menjadi normal. Kesimpulan dari case-based learning ini ialah mastitis merupakan kondisi peradangan pada ambing yang sering mempengaruhi laktasi sapi perah yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Indikasi sapi perah yang terinfeksi oleh mastitis dapat dilihat dari warna susu yang menjadi putih kemerahan atau putih pucat dan terkadang menghasilkan susu yang pecah sehingga menjadi lebih encer.
Untuk pengobatannya dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik seperti penisilin, biomisin M, dan terexin LC, serta terapi penilicek dan fetoxila. Dan berikut beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk case-based learning ini. Sekian penyampaian case-based learning tentang bakteri Staphylococcus aureus, penyebab dari penyakit mastitis pada sapi. Apabila dalam penyampaian materi maupun penyampaian kalimat terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.